Yo, welcome back to Couple Opinion Channel. Kali ini saya sendiri, tidak ditemani, karena kali ini pembahasan yang akan kita bahas itu menyangkut soal perempuan, tentang hal-hal yang berbau kewanitaan lah ya. Jadi kali ini saya mau ngebahas tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh para lelaki tentang period pain. Jadi period pain itu adalah sakit yang diderita sebelum masa siklus kewanitaannya datang ataupun pada saat siklus itu sedang berlangsung. Cowok-cowok ini wajib tahu. Kenapa harus tahu? Karena seringkali dalam satu hubungan ketika si perempuan ini sedang mengalami yang namanya period pain ini, banyak cowok yang masih kurang paham, kurang peka, sehingga bisa terjadi cekcok. Makanya kali ini kita akan bahas. Jadi cowok-cowok itu memang wajib tahu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi supaya kalian juga, kalau misalnya pasangan kalian lagi dalam kondisi period pain, terus apa yang kalian lakukan tuh jadi tidak menjadi suatu kesalahan di mata mereka, karena kan yang namanya lagi perempuan di kayak gitu kan ya sensitif lah ya. Jadi period pain sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah PMS, premenstrual syndrome. Yang kedua adalah dysmenor. Kalau PMS umumnya orang-orang sudah paham ya apa itu PMS, sedangkan dysmenor memang nggak banyak orang mengetahuinya. Nah, kita akan bahas mulai dari premenstrual syndrome atau PMS. Jadi PMS ini adalah kondisi sakit atau nyeri yang diderita perempuan, kira-kira itu masanya 10 sampai 7 hari sebelum masa siklus itu datang. Ya, jadi 10 sampai 7 hari sebelum siklus itu datang. Biasanya itu gejala-gejalanya itu umumnya yang pertama itu jerawat, muncul jerawat biasanya, cuma nggak semua perempuan itu pada saat menjelang siklus itu mengalami kemunculan jerawat ya. Jadi hanya untuk beberapa aja. Yang kedua itu gampang capek. Kalau gampang capek hampir semua sih perempuan itu mengalami gampang capek, kelelahan ketika siklusnya akan mau datang. Kemudian ada nyeri punggung, biasanya punggungnya terasa pegel banget. Lalu ada nyeri perut, insomnia, dan yang terakhir itu ada mood swing atau perubahan mood. Jadi moodnya tuh yang gak beraturan, kadang-kadang seneng, tiba-tiba sensitif, terus tiba-tiba lagi jadi kesel, yang seperti itu. Nah, di sini tuh masih banyak banget orang-orang yang keliru ya. Jadi kalau misalnya ngerasa nyeri pada saat hari pertama, bilangnya lagi PMS, ternyata bukan PMS. PMS ini 10 sampai 7 hari menjelang siklus ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua. Setelah mengalami masa PMS baru masuk ke dysmenor ya. Jadi kalau dysmenor itu adalah nyeri yang dialami para wanita pada saat siklus bulanannya itu tiba, atau biasanya disebut dengan nyeri haid. Dengan gejala-gejalanya itu biasanya tuh nyeri di perut, kemudian sampai ke punggungnya, bahkan sampai ke paha bagian dalam. Lalu biasanya muncul 1 sampai 2 hari sebelum masa siklus itu tiba, atau pada saat siklus itu tiba. Jadi beberapa hari, 1 atau 2 hari sebelum waktunya, atau pada saat pas waktunya itu. Dan yang ketiga itu rasa sakitnya itu lebih intens ya. Sebenarnya kedua hal itu merupakan sesuatu hal yang biasa ya, yang biasa terjadi, yang sudah lumrah lah istilahnya. Cuma karena rasa nyeri yang
begitu banyak serta hormon yang tidak seimbang itu sehingga menyebabkan para perempuan itu menjadi lebih sensitif ya. Nah, kenapa bisa sampai lebih sensitif? Pertama, serotonin menurun. Jadi, serotonin itu adalah sebuah hormon yang bertugas untuk mengantar sinyal-sinyal ke saraf-saraf. Jadi, dia salah satu hormon yang mempengaruhi suasana hati lah ya. Kemudian ada dopamin dan gamma aminobutyric acid atau biasa disebut dengan GABA yang mulai menghilang. Ini menyebabkan perempuan menjadi gampang stres dan gampang capek. Lalu ada progesteron yang naik turun sehingga menyebabkan suasana hati si perempuan itu menjadi lebih suram. Ya, jadi suram. Progesteron itu naik turun hormonnya, akhirnya suasana hatinya jadi lebih suram. Nah, progesteron itu hormon yang keluar pada saat hamil ataupun lagi masa siklus kewanitaannya datang. Nah, itu. Lalu toleransi tubuh terhadap rasa sakit yang sangat rendah ya, toleransinya udah sangat rendah sehingga bikin perempuan itu menjadi lebih cepat marah. Nah, karena ketidakseimbangan hormon inilah akhirnya yang bikin para perempuan itu menjadi nggak nyaman sehingga dia juga jadi sulit buat beristirahat. Nah, karena udah sakit ya kan, tambah banyak-banyak nyerinya, terus kemudian hormonnya yang tidak seimbang, terus dia juga nggak nyaman, sulit beristirahat, badannya capek, akhirnya dia benar-benar jadi sensitif dan benar-benar gampang marah. Nah, hal-hal apa aja sih yang perlu dilakukan oleh para pria untuk menghadapi pasangannya kalau lagi dalam masa-masa seperti ini? Yang pertama itu adalah sabar. Kenapa harus sabar? Karena kondisi hormon yang naik turun ini bukan kemauannya dia dan sifatnya hanya sementara. Jadi kalian sabar-sabar aja menghadapinya. Yang kedua itu dengarkan dia. Jadi karena suasana hatinya yang melankolis karena hormon tadi kan, jadi dia lebih melankolis, lebih sensitif. Jadi kalau misalnya dia cerita, dengerin aja, karena ada saat-saat dia tiba-tiba tuh galau atau tiba-tiba nangis dengan sesuatu yang mungkin kalian nggak tahu gitu loh. Ini orang kenapa sih kok tiba-tiba nangis, kok tiba-tiba galau gitu. Karena ya itu karena ketidakseimbangan hormonnya itu, dia sendiri tuh nggak tahu dia mau apa. Cuma karena hormon itulah, ketidakseimbangan hormon itulah akhirnya dia juga rasanya juga jadi nggak menentu gitu loh. Kemudian biarkan dia beristirahat. Tadi kan di awal kan udah disebutin banyak banget nyeri-nyerinya. Jadi untuk menghindari apa yang kalian lakukan itu menjadi suatu kesalahan, lebih baik kasih dia waktu untuk sendiri dan beristirahat. Jadi kalau dia sudah beristirahat, mungkin moodnya jadi lebih baik. Lalu tetap ada di sampingnya. Jadi walaupun kondisi dia yang lagi seperti itu, bukan berarti kalian tuh menghindari dia, tetap di sampingnya aja. Karena kalau misalnya kalian menghindari dia lagi kesakitan gitu, terus tiba-tiba kalian pergi entah kemana, dia jadi ngerasa kalian tuh gak peduli sama dia, yang akhirnya jadilah pertengkaran kayak gitu. Yang terakhir, berikan dia sesuatu yang manis ya. Di sini tuh kalian tuh gak perlu beli yang mahal-mahal, cake atau coklat ya kan, bikinin aja teh manis hangat gitu kan. Jadi sesuatu yang manis ini sebenarnya fungsinya untuk menyeimbangkan hormon yang sedang naik turun. Jadi kalau misalnya dia sudah kena sesuatu yang manis, hormon yang tidak seimbang ini menjadi lebih normal, jadi menghindari kecekcokan antara kalian dan pasangan kalian. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat para laki-laki, supaya bisa menghadapi pasangan kalian ketika sedang dalam masa period pain. Jadi kalian tahu harus apa dan
apa yang harus diberikan kepada mereka sehingga kalian tidak salah lagi di mata mereka. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya bermanfaat buat kalian, like, dan kalau misalnya kalian ada request yang mau kita bahas, boleh meninggalkan komen di kolom komentar kita. Akhir kata, Couple of Indonesia Channel